bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, ayo semua. Bergerak, bergerak, ini saatnya. Baik, terima kasih Ibu Susan. Sangat luar biasa sekali pengantar dari Ibu Susan. Semoga yang disampaikan nanti, yang kita sampaikan dapat menambah pemahaman kita. Baik, Bapak Ibu Guru semua, dimanapun berada. Sebelumnya, saya mau tanya bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Luar Oke, biasa sehat, Pak. baik, terima kasih. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang pemahaman disiplin positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Demikian juga pada kali ini kita akan coba berbagi. Baik, saya mulai saja. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, kodrat alam, bakat yang ada dalam di anak-anak kita, siswa kita, demikian juga kodrat zaman, perkembangan zaman yang semakin dinamis. Jadi kita sebagai guru bertugas untuk menuntun segala kodrat yang ada dalam anak kita untuk kita uh, tuntun pada uh, jalannya supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak kita tersebut. Nah, selanjutnya, ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa semua anak itu sudah terlahir dengan bakat masing-masing. Jadi anak itu adalah makhluk yang unik. Kalau kita beranggapan selama ini anak-anak itu sebuah kertas putih, kita selaku pendidik mewarnai ataupun membentuk anak-anak itu dengan cara kita, ternyata mereka itu sudah terlahir dengan oretan-oretan, dengan bakat masing-masing. Kita sebagai guru menuntun bakat tersebut, menebalkan bakat tersebut, sehingga mereka tumbuh dengan selamat dan bahagia dalam proses pendidikannya. Nah, boleh kita analogikan bahwasanya guru itu sebagai seorang petani dan anak itu ibarat biji jagung, di mana tugas petani itu adalah menjaga, memupuk, merawat biji jagung sehingga tumbuh baik, tumbuh menjadi jagung yang menghasilkan biji jagung yang berkualitas. Jadi dalam analogi lain mungkin kita tidak bisa memaksakan jagung itu menghasilkan buah kacang ataupun buah katakanlah buah kedelai. Tapi biji jagung itu bila dirawat, bila dijaga, dia akan tetap menghasilkan jagung, dan kita upayakan biji jagung yang dihasilkannya itu adalah jagung yang berkualitas. Nah, untuk selanjutnya, perkembangan anak ini zaman sekarang ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah uh, memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Secara kodrat alam, anak itu sudah punya bakat masing-masing. Secara kodrat alam, kodrat zaman, perkembangan zaman yang semakin dinamis, kita tidak bisa menahan anak itu untuk tidak memahami perkembangan teknologi saat ini. Namun tugas kita adalah menjaga anak ini supaya dalam proses perkembangan kodrat zamannya dia tetap pada rel dan tetap pada jalurnya sehingga tidak menyimpang. Nah, hal itu dapat kita laksanakan dengan pembelajaran-pembelajaran yang berpihak kepada anak. Selanjutnya, next, Bu Marida. Nah, apakah arti dari budaya positif dan apa saja contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita masing-masing? Ya, mungkin bisa kita lanjutkan di slide berikutnya, Warga.
Next. Baik, budaya positif yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik yang dapat mengembangkan peserta didik tersebut menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya-budaya positif ini mungkin sudah banyak kita lakukan praktik-praktiknya di sekolah kita masing-masing, seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan juga nilai-nilai praktik yang lain. Bisa jadi seperti bergotong royong dalam membersihkan pekarangan kelas, sekolah, atau bahkan berkolaborasi dengan teman-temannya, atau bahkan bisa dengan guru, dengan siswa berkolaborasi, itu merupakan budaya positif dan praktik-praktik baik. Dan masih banyak lagi mungkin praktik-praktik baik yang telah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Nah, selanjutnya perubahan paradigma tentang pemahaman budaya positif ini. Untuk membangun budaya positif di sekolah, kita harus memahami bahwasanya lingkungan yang positif dan aman membuat agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, merdeka dan mandiri bertanggung jawab ini bukan hanya semata-mata soal dia memiliki kebebasan, tetapi dia juga mampu mengatur dirinya sendiri, ya. Merdeka, memerdekakan diri, mengatur diri sendiri untuk melakukan budaya-budaya positif tadi. Nah, kita memahami bahwasanya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Artinya, disiplin dalam melaksanakan budaya positif ini, pemahaman kita sering kita pahami dengan kontrol diri. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori coba meluruskan miskonsepsi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, melalui teori kontrol ini yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser ini, bahwasanya guru tidak dapat mengontrol murid. Yang mungkin yang dilakukan murid selama ini adalah mematuhi perintah dari guru. Jadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri, mengontrol murid itu sendiri, ya dirinya sendiri. Nah, selanjutnya dalam teori kontrol ini juga disampaikan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal penguatan positif itu berupa rayuan, berupa penekanan, itu hanya sifatnya sementara. Selanjutnya bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini pemahaman di dalam teori kontrol teori yang dicetuskan Dr. William Glasser ini, bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid dapat membuat perasaan gagal kepada murid. Dia merasa seperti seolah-olah tidak memiliki manfaat, sehingga membuat rasa yang merasa bersalah. Nah, selanjutnya, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pemahaman kita selama ini, kita selaku guru mungkin memiliki perasaan saya orang dewasa, jadi saya berhak memaksa murid ini. Ternyata tidak. Jadi yang berhak menentukan tingkah ataupun perilaku yang bisa dilakukan oleh murid adalah murid itu sendiri. Walaupun itu salah, ya mungkin menurut teori ini bahwasanya setiap tindakan itu memiliki tujuan, sekalipun itu tindakan yang salah. Dan mungkin itu sering kita hadapi di sekolah kita masing-masing. Next. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus dengan teori kontrol, ya, stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan dengan kita, berpandangan sama dengan kita. Demikian juga dalam proses pembelajaran sehari-hari, kita mungkin
mencoba mengubah pandangan bahwasanya kita mencoba untuk siswa itu supaya sama dengan kita. Ternyata tidak. Kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, demikian juga perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, ternyata semua perilaku buruk atau baik atau buruk sekalipun itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin itu di dalam teori stimulus respon. Ternyata di dalam teori kontrol bahwasanya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi demikian juga siswa, ya siswa itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain di dalam teori kontrol. Ya, seperti yang sampaikan tadi, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika kita membujuk siswa melakukan pendekatan, ya, kita merasa gagal, akhirnya kita lakukan pemaksaan. Pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa membuat sistem pengontrolan kepada siswa sehingga bisa melakukan hal yang kita inginkan melalui kesepakatan-kesepakatan yang kita lakukan bersama siswa. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, pada saat di stimulus respon, kita mungkin berpikir ketika kita mampu menaklukkan ataupun mampu melakukan bujukan atau rayuan terhadap siswa, kita merasa menang dan siswanya yang kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Artinya siswanya melakukan keinginan, kontrol kita dengan keinginannya sendiri, akhirnya kita pun merasa apa yang kita sampaikan terhadap siswa itu dilakukan dengan baik dalam berpikir menang dan menang. Selanjutnya, Bu Marida. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini sering disebut dengan survival. Ya. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan cinta kasih dan diterima. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Nah, di sini ada sebuah contoh cerita. Ibu Ani, guru kelas 10, oke, sedang bingung. Ya, oke. Ibu Ani, guru kelas 10 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi-situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Agus melakukan itu? Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, jika kita menghadapi ataupun menemukan kasus seperti ini, apa yang kita lakukan menurut Bapak Ibu sekalian? Coba next, Bu. Oke, dalam penerapan konteks penerapan disiplin tadi, disiplin positif tadi, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus untuk melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada pilihan-pilihan jawaban yang merujuk kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Sudah ada beberapa option. Bila jawaban Agus karena lapar, berarti kebutuhannya karena kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan survival. Apabila jawaban Agus karena senang, berarti kebutuhannya karena cinta kasih atau kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Bila jawaban Agus dia merasa hebat,
Bila jawaban Agus dia merasa hebat dengan seperti itu akan membuat temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh Agus adalah pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Nah, apabila jawaban Agus itu merasa bosan karena bekal yang dibawakan ibunya dan membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, selanjutnya apabila jawaban Agus hanya karena iseng, maka kebutuhan yang harus dipenuhi untuk Agus adalah kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan materi tentang disiplin positif yang saya bawakan pada tema kebutuhan dasar manusia dan paradigma perubahan pendidikan yang kita alami saat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Susan. Baik, terima kasih Pak Poltak yang sudah menyampaikan kepada kita pemaparan materi mengenai stimulus respon ke teori, dan yang satu tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, kami percaya pasti Bapak dan Ibu sudah banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi kami mohon supaya kita tangguhkan sebentar agar pemaparan dulu kita sampaikan, nanti kita akan memberikan ruang tanya jawab. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan pemaparan yang kedua oleh salah seorang ibu guru, yaitu dari UPT SPF SMP Negeri 1 Patumbak, yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Mariance Damanik, Sarjana Pendidikan, mengenai apa itu makna disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir nanti adalah masalah keyakinan kelas. Jadi sebelum kami persilahkan, saya mau juga membacakan satu pantun untuk kita bersama. Datang pemburu menangkap itik. Cakep. Buah pepaya enak dikonsumsi. Cakep. Untuk ibu guru yang paling cantik, saya persilahkan memulai presentasi. Cakep. Iya. Khusus saya ada pantunnya ya Bu San ya. Nah, silakan Ibu. Saya Soal juga ada pantun tadi, nggak Bu. diragukan ini. Ya, baik. Saya sapa sekali lagi teman-teman semua, rekan-rekan Bapak Ibu guru. Kita lanjutkan pemaparan materi dari kami. Nah, materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah tentang disiplin. Ya, ada di kolom chat ini katanya sebelumnya nyanyi dulu Bu Mariance. Ya, nanti ya Tan ya. Kalau disuruh nyanyi 3 jam pun aku berani Tan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, hanya intermezzo ya. Nah, materi yang akan saya bawakan yang pertama adalah tentang disiplin. Kenapa kita penting membahas tentang disiplin? Ya, disiplin itu adalah salah satu bagian penting, hal penting dari budaya positif gitu. Itu adalah inti dari yang kita bicarakan di sore hari ini. Maka kita perlu kaji kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin. Di sini sudah ada, kita bisa baca bersama. Kata disiplin itu sering sekali dikaitkan dengan tata tertib, gitu ya, keteraturan dan kepatuhan pada peraturan yang ada, yang berlaku. Jadi identiknya kalau disiplin itu berarti kita taat pada peraturan, seperti itu kan ya Bapak Ibu. Dan juga sayangnya sering juga disiplin itu diidentikan dengan apa? Dengan hukuman gitu. Jadi supaya menegakkan disiplin sering juga dikaitkan senantiasa dengan hukuman. Jadi ketika seseorang tidak disiplin, maka biasanya dia akan dihukum begitu. Nah, benarkah seperti itu? Itu kan pertanyaannya ya kan, Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam. Tapi di sini sudah dijelaskan kembali bahwa ternyata sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Karena apa? Justru ketika kita belajar tentang disiplin, maka tidak seharusnya disiplin itu harus ditegakkan dengan memberikan hukuman begitu. Lalu bagaimana caranya? Nah, mari kita kaji lebih dalam lagi. Mari kita melihat kepada filosofi menurut Ki Hajar Dewantara tentang sebuah kemerdekaan dalam belajar.
atau kemerdekaan dalam bertingkah laku, dalam berbuat begitu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah kemerdekaan, atau kalau kita berbicara tentang pendidikan kita saat ini ya, kita selalu didengung-dengungkan, dan ini yang sedang kita kerjakan bersama-sama, perjuangkan bersama-sama adalah merdeka belajar, kan begitu ya teman-teman. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, Dewantara, maka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Ketika seorang siswa memiliki disiplin yang kuat, maka bisa dipastikan dia akan bisa belajar merdeka, menjadi murid yang merdeka, merdeka belajar. Begitu. Jadi tanpa dipaksa, tanpa harus dirayu-rayu, tanpa harus dibujuk-bujuk, kalau dia sudah memiliki disiplin yang kuat, maka dia akan belajar sendiri. Dia akan punya kesadaran sendiri untuk belajar, begitu. Nah, disiplin yang kita maksud di sini adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Jadi bukan karena motivasi karena ada dorongan dari luar, begitu. Bukan karena ada yang memaksa, bukan karena ada sesuatu hal yang lain dari luar dirinya, tidak. Tapi adalah murni karena memang dia punya kesadaran sendiri, dimotivasi oleh dirinya sendiri. Nah, ketika dia sudah punya itu, maka akan muncullah disiplin dalam dirinya, disiplin dirinya. Nah, ketika kita, bagaimana sebaliknya? Ketika kita tidak memiliki motivasi internal, maka disinilah akhirnya apa? Kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dan disinilah akhirnya nanti berlakulah yang namanya hukuman, karena ada pihak lain. Begitu. Tapi ini bukanlah hal yang harus kita kejar, bukan ini yang harus kita wujudkan. Yang mau kita wujudkan adalah disiplin diri yang muncul karena adanya motivasi internal dari murid-murid kita yang kita didik, kita ajari di sekolah. Nah, kita lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya adalah bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga kecakapan untuk memerintah diri sendiri. Tadi kita sudah belajar ya kan teman-teman, Bapak Ibu yang hebat, Bapak Ibu hebat, bahwa dalam teori kontrol, bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun dari luar diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Diri kita sendirilah yang bisa mengontrol kita. Sekuat apapun orang mempengaruhi kita, kalau kita punya prinsip yang kuat, maka itu nggak akan mampu mengubahkan kita. Nah, begitulah orang-orang yang merdeka. Jadi dia terlepas dari perintah. Dia tidak perlu diperintah, dia akan melakukan sesuatu yang dia anggap memang itu kewajibannya. Tanpa diperintah, dia akan melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu. Jadi dia memerintah dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk memerintah dirinya. Begitu. Jadi ada atau tidak ada peraturan, ada atau tidak ada orang lain yang mengawasi, ada atau tidak ada orang lain yang memberikan perintah, ia akan mengerjakan sendiri apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pastikan kualitas ini yang kita harapkan dari anak-anak didik kita, dari murid-murid kita. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakannya? Nah, inilah yang akan kita pelajari lagi lebih lanjut. Nah, selanjutnya, disiplin berasal dari kata disiplin juga dalam bahasa Latin ya, yang artinya adalah belajar. Begitu. Jadi ternyata dalam disiplin itu adalah kemauan untuk belajar. Begitu. Bahkan bahasa akar kata dari disiplin itu adalah kata disciple, yang artinya adalah murid. Gitu. Jadi murid, disciple, identik dengan belajar. Memang harus belajar. Seperti itu dia ya. Nah, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi di awal, boleh dikembalikan dulu Bu Marida slide sebelumnya. Bahwa merdeka itu adalah tidak perlu perintah dari orang lain. Kita sendiri yang memerintah, maka muncullah disiplin diri. Nah, disiplin diri akan membuat seseorang memiliki kemampuan atau dorongan untuk menggali potensinya sendiri. Begitu. Jadi tidak perlu harus dipengaruhi orang lain, dia akan menggali dirinya sendiri. Dia akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuan yang mulia, ya, tujuan yang menurutnya berharga dan bermakna baginya.
Dan kita harapkan juga begitulah nanti murid-murid kita, memiliki tujuan yang mulia bagi dirinya sendiri. Dan apakah yang menjadi tujuan yang mulia dan bermakna itu? Yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Gitu dia. Lanjut, Bu. Nah, ini dia. Yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap pribadi yang sudah memiliki disiplin itu pastinya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berlaku di mana saja. Nah, di sini kita perhatikan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Itu dia. Pastinya kan setiap orang tidak ingin gitu ya menjadi orang jahat, pasti tidak ada. Pasti setiap pribadi punya nilai-nilai kebajikan yang sama, bahwa tanggung jawab itu adalah baik, bahwa kejujuran itu adalah baik, bahwa rasa hormat itu adalah baik, saling menghargai itu adalah baik. Nah, ini adalah beberapa ya, hanya segelintir saja dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pasti setiap orang punya pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai ini, bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju di dalam hidupnya. Begitu dia. Nah, maka itu juga lah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahwa mereka memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam diri mereka, dan kita arahkan dalam setiap perbuatannya, tingkah lakunya kepada nilai-nilai kebajikan itu, hingga akhirnya muncullah motivasi internalnya, muncullah motivasi dari dalam dirinya. Dia tidak didorong oleh hal-hal yang dari luar, tapi apa? Tapi karena dia punya nilai-nilai kebajikan yang ingin ditujunya, yang ingin dicapainya. Nah, tadi pun kita sudah belajar ya Bapak Ibu bahwa setiap perbuatan manusia, apapun yang dilakukan orang, setiap orang pasti ada tujuannya. Itu tadi sudah sempat kita bahas, pasti ada tujuannya. Memiliki tujuan. Nah, harapannya anak-anak kita, murid-murid kita menjadikan nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapainya. Seperti itu. Maka kita sebagai pendidik, disinilah peran kita dengan terus mengingatkan, memahamkan, membagikan, mengingatkan, mendengung-dengungkan kepada murid-murid kita akan nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki, yang harus mereka dengar dulu orang ini berbicara, dan dijadikan menjadi tujuan dalam hidupnya untuk dicapai ini. Nah, berkaitan dengan pendidikan kita, sistem pendidikan nasional kita di sekarang ini, kita juga punya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan kita saat ini, melalui kurikulum Merdeka yang sudah kita kerjakan sampai sekarang ini. Dan itu dikenal dengan apa? Dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tujuan mulia dari pendidikan nasional. Inilah tujuan mulia dari proses belajar mengajar yang kita kerjakan. Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita tanamkan dalam setiap anak didik kita, dalam setiap murid-murid kita. Nah, apa-apa saja profilnya, apa-apa saja nilai-nilai kebajikannya itu ada di sini ya, Bapak Ibu. Saya yakin kita semua pasti sudah tahu, gitu ya, bahwa nilai-nilai yang ingin kita capai dari murid-murid yang kita didik adalah apa? Murid yang seperti apa? Yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dimiliki oleh murid-murid kita. Ya, kita lanjut. Itu sedikit tentang disiplin, mengapa penting disiplin bagi seorang murid. Jadi harapannya adalah menegakkan disiplin, kita harus menggerakkan motivasi dirinya, motivasi internalnya. Jadi bukan motivasi dari luar, karena kenapa? Motivasi dari luar itu biasanya bersifat sementara, tidak bertahan. Tapi ketika ada motivasi internal, maka itu akan terus bertahan, bahkan bisa dipertebal seiring dengan pertumbuhan, perkembangan dari murid kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mari mengenali tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi yang mendasari semua orang, termasuk murid-murid kita juga dalam berperilaku, dalam bertingkah laku, atau dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi sering kali karena kita bicara, kita sebagai guru, kita bicara murid ya Bu ya, ya Pak ya, kita berbicara murid-murid kita.
seringkali murid-murid kita itu dia disiplin, dia patuh. Kenapa? Karena menghindari hukuman gitu. Jadi bukan karena dia memang paham, bukan karena dia memang sadar akan pentingnya hal tersebut untuk dilakukan, tapi hanya karena apa? Menghindari hukuman saja, begitu. Nah, jika masih ini yang menjadi motivasi murid-murid kita, maka ini belumlah motivasi dari dalam diri. Ini masih berupa motivasi eksternal, masih motivasi yang dipengaruhi oleh orang luar, dan ini tidak akan bertahan, gitu. Tidak akan bertahan bagi kepatuhannya, bagi disiplinnya. Ini bisa dikatakan belum bisa membentuk disiplin diri, gitu. Karena motivasinya masih berupa motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan, gitu, supaya dihargai, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau aku nanti begini, aku akan dapat ini, begitu kira-kira. Oh, aku nanti kalau melakukan ini pasti dipuji sama ibu guru, begitu kira-kira. Jadi tetap masih motivasi eksternal. Terima kasih Bu Ayu. Ya, kita minum. Diminum sambil ya. Nah, jadi belum merupakan motivasi dari dalam. Jadi ketika murid kita pun sering sekali melakukan sesuatu supaya dipuji oleh gurunya, atau supaya dipuji oleh temannya, atau supaya dia mendapatkan hadiah, mungkin karena gurunya memberikan hadiah begitu bagi anak-anak yang seperti ini. Misalnya nih, ibu akan memberikan hadiah bagi siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, misalnya begitu. Maka anak-anak akan semangat tuh mengerjakan. Karena apa? Karena mendapatkan imbalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika guru memberikan tugas tapi tidak ada penghargaannya, murid akan sesemangat itu? Saya tidak dapat jamin. Gitu ya kan Bapak Ibu? Maka ini belumlah merupakan hal yang baik jika masih ini yang menjadi motivasi dari murid-murid kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan ini yang perlu kita evaluasi, kita perlu identifikasi dari anak-anak kita. Apa yang mendorongnya untuk melakukan segala sesuatu? Seperti tadi yang sudah kita pelajari di sebelumnya, berkaitan juga dengan teori kebutuhan. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya ketika dia mengerjakan segala sesuatu? Apakah untuk survival, apakah untuk mendapatkan kekuasaan, kebebasan, itu juga merupakan kebutuhan-kebutuhan, imbalan-imbalan, penghargaan-penghargaan yang diperolehnya. Dan itu yang mendorongnya untuk melakukan segala sesuatu. Dan itu sekali lagi masih bersifat motivasi eksternal. Nah, yang terakhir dan ini yang paling penting untuk kita tanamkan bagi murid-murid kita, yaitu apa? Adanya motivasi untuk menghargai diri sendiri. Begitu dia, menjadi sesuatu atau seseorang atau menjadi pribadi yang seperti yang kita harapkan, diri kita harapkan. Jadi kita harus tanamkan kepada murid-murid itu, dia inginnya jadi pribadi yang seperti apa. Begitu. Boleh juga kita tanyakan, kamu pengennya jadi seorang yang seperti apa? Pengen nggak jadi orang yang bertanggung jawab? Seperti itu kira-kira. Jadi kita tanyakan. Saya yakin ketika bertanya begitu, anak-anak itu akan berpikir, oh iya ya, lalu kita bantu menjelaskan, menjadi bertanggung jawab itu baik begini-begini. Maka dia akan semakin paham. Maka sedikit demi sedikit nilai itu akan tertanam dalam dirinya. Dan itulah yang menggerakkannya untuk mengerjakan segala sesuatu, bukan lagi untuk menghindari hukuman, bukan lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi adalah memang karena dia menghargai dirinya sendiri. Karena dia punya nilai yang ingin dia capai. Karena dia ingin menjadi pribadi seperti yang dia harapkan. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Inilah motivasi internal. Motivasi internal inilah yang ingin kita tumbuhkan dalam diri setiap murid-murid kita. Sehingga akhirnya tercapailah tujuan dari disiplin positif tersebut. Itu untuk teori motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita kepada hukuman dan konsekuensi. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin keren ini istilah ini ya. Keren istilah ini dan sering kita gunakan untuk menegakkan disiplin bagi murid-murid kita. Bagi murid kita di kelas yang kita ampu. Yaitu hukuman dan konsekuensi. Kerennya tuh bahasanya reward and punishment. Gitu kan ya Bapak Ibu. Akan diberikan hadiah bagi anak-anak yang baik, yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan sesuai dengan perintah atau kesepakatan, dan akan diberikan hukuman
bagi orang yang tidak mengerjakan atau melanggarnya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita mau melihat dulu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Sebelum kita membandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Mari kita lihat dua hal ini dulu. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, kira-kira yang mana yang baik yang untuk kita terapkan dalam menegakkan disiplin bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita? Mari kita melihat perbedaannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Mari kita melihat hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat sepihak, begitu. Jadi pihak penghukum akan memberikan hukuman dan pihak yang dihukum hanya bisa menerima, mengerjakan apa yang dihukumkan padanya, seperti itu. Jadi tidak ada kesepakatan seperti itu ya, tidak ada kesepakatan. Hukuman itu tidak terencana, sering sekali tidak terencana. Jadi istilahnya dapat di situ gitu. Hingga kadang hukuman itu nggak nyambung dengan kesalahan anak-anak kita. Kesalahannya A, hukumannya B. Gitu. Jadi nggak sinkron. Jadi itu salah satu ketidakefektifan dari hukuman. Sangat tidak berhubungan, berkaitan antara hukuman dengan kesalahan dengan hukuman. Nanti contoh kesalahannya tidak bawa buku, disuruh ngapain? Lari keliling lapangan. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali ya, Bapak Ibu. Seringnya seperti itu. Tidak terencana, dapat di situ aja begitu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hanya penghukum memberikan kepada yang dihukum gitu. Guru memberikan hukuman dan murid hanya bisa menerima tanpa ada kesepakatan, tidak boleh deal-dealan begitu ya. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Nah, ini yang kita tidak sadari. Sering sekali tanpa memberikan hukuman secara fisik, tapi kita sudah memberikan hukuman secara psikis. Apa itu Bapak Ibu? Bentakan, hardikan, kata-kata kasar. Ya, saya pribadi masih kecolongan gitu. Secara tidak sadar melakukannya gitu. Kalau sudah melihat anak-anak melakukan kesalahan langsung tuh emosi ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Nah, itu sudah termasuk ke dalam hukuman secara psikis. Dari volume suara kita sudah menghukum anak-anak gitu. Nah, jadi dalam menegakkan budaya positif, disiplin positif, ini sangat-sangat dihindari, sangat-sangat dihindari, sebisa mungkin dihindari. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Mari kita melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Jadi kita merasa kalau anak-anak itu kita terapkan hal yang menyakitkan, maka dia akan jerah. Nah, gitu. Jadi kita pengennya anak-anak itu melakukan kesalahan sekali langsung sadar, gitu. Nggak salah lagi, langsung berubah 180 derajat. Seperti itu. Padahal kita belajar ya, bahwa proses kan, kita yakini kan bahwa perubahan itu juga adalah proses, sedikit demi sedikit. Nggak bisa juga 180 derajat, seperti itu. Jadi saya juga belajar begitu, bahwa kalaupun anak-anak mengulang kesalahannya kembali, dari hal ini saya belajar bahwa benar ya, ternyata perubahan itu kan nggak bisa juga drastis. Apalagi anak-anak kita yang belum pemahamannya belum sepenuhnya utuh begitu. Nah, pasti akan ada proses sedikit demi sedikit. Gitu. Yakinlah Bapak Ibu, kalaupun anak-anak melakukan kesalahan yang sama, pasti sudah ada motivasi yang berbeda. Ada pemahaman yang bertambah dalam pemikirannya, dalam pola pikirnya. Dan itu yang perlu kita selidiki. Jadi walaupun perbuatannya masih tetap salah, tapi coba pahami bahwa pola pikirnya sudah berbeda. Setidaknya beberapa persen. Dan itu sudah termasuk perubahan. Itu sudah proses mengubah dia menjadi pribadi yang ingin mencapai tujuan-tujuan mulia yang dimilikinya tadi. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kita pikir kalau anak-anak sudah merasakan sakit dari hukuman, maka dia akan berubah, jerak. Begitu. Nah, sementara kalau konsekuensi adalah memang segala sesuatu yang memang harusnya terjadi. Begitu. Jadi kalau seorang anak melakukan kesalahan, nah apa yang seharusnya terjadi kalau dia tidak melakukan kesalahan? Nah itu yang harus dilakukannya. Sederhananya contoh si A meminjam buku si B. Ternyata saat diperlukan di sekolah, bukunya ini tidak dibawa si A, ketinggalan di rumah.
Maka apa yang harus dilakukan si A untuk membayar kesalahannya? Bisa saja contoh si A mencari buku yang lain yang sama untuk dipinjamkan kembali ke si B. Nah, seperti itu dia. Jadi kesalahan itu diperbaiki untuk menjadi sesuatu yang memang harusnya terjadi. Begitulah konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu biasanya membuat anak sakit. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari bersama, fisik maupun psikis ya, hati. Dan ini perlu kita ingat ya Bapak Ibu, tidak dalam jangka waktu yang sebentar loh, dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Lama, bahkan sampai dia dewasa, bisa saja dia ingat, dan itu menjadi hal yang menyakitkan baginya. Kita pun pasti punya, sebagai guru pun kita pasti punya pengalaman-pengalaman pahit, menyakitkan ketika kita di sekolah. Dan kita pasti tidak ingin mengulangi hal itu untuk murid-murid kita. Nah, sementara kalau konsekuensi itu hanya membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Gitu. Jadi sementara saja, tidak sampai membuat dia sakit berlama-lama. Begitu. Lah, kalau dia nggak sakit berlama-lama, apa bisa berubah? Bisa, bisa. Karena apa? Karena kita memberikan pemahaman lagi kepadanya. Kita tidak memberikan hukuman, kita memberikan konsekuensi yang disepakati bersama. Bahkan kadang konsekuensi itu munculnya, bukan kadang, kita harapkan konsekuensi itu munculnya dari anak-anak. Apa yang dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu kira-kira bentuk konsekuensi. Kemudian, dengan hukuman, anak-anak bisa menjadi membenci kedisiplinan, anti-disiplin. Seperti itu. Karena apa? Karena terlalu sering merasa sakit akibat hukuman. Gitu. Jadi dia menjadi antipati terhadap kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, dia mulai belajar untuk menghargainya. Belajar menghargai disiplin. Kemudian, kalau hukuman itu bersifat paksaan, memaksa. Gitu. Sekarang lari keliling lapangan, seperti itu kan. Nggak boleh, anak-anak nggak boleh melawan kan, seperti itu. Kalau mereka melawan, kita tambah marah lagi, biasanya begitu. Nah, sementara konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kita memberikan stimulus, kamu kan sudah melakukan seperti ini. Kamu kan contoh ke kasus yang tadi, kamu kan pinjam buku si B. Waktu dia perlu, kamu tidak bawa. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menolong si B? Dia butuh buku itu. Nah, kemudian nanti si A akan memberikan tanggapan. Gitu. Oh iya ya Bu, ya udah Bu, saya cari buku yang lain aja lah. Nah seperti itu kira-kira. Jadi ada stimulus yang kita berikan dan anak-anak murid menanggapinya. Jadi konsekuensi itu hadir dari mana? Dari kesepakatan. Gitu. Bahkan usahakan dari muridnya. Gitu. Jadi dia yang memikirkan. Gitu. Sehingga apa? Sehingga bisalah nanti dia ke hal yang di atas. Dia menghargai disiplin itu. Gitu. Nah, untuk kemudian hari nantinya, dia pasti akan lebih menghargai ketika dia meminjam buku temannya. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian selanjutnya, hukuman itu akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Gitu ya, menyakiti dirinya sendiri. Ya, menyakiti diri sendiri dengan membenci dirinya yang sudah melakukan kesalahan, itu juga termasuk menyakiti dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika anak-anak dihukum, dia pasti kesal pada dirinya sendiri. Gitu kan? Dan itu akan menyakiti dirinya lagi, lebih lagi menyakitinya. Kemudian konsekuensi itu tidak, justru mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, gitu dia. Ya, jadi dia bisa menyesuaikan kepada kesalahan yang dilakukannya dengan memikirkan konsekuensi yang akan dilakukannya. Kemudian dengan hukuman ini akan membentuk konsep diri yang buruk dari seorang murid. Iya ya, aku itu memang salah ya, aku itu nggak beres ya, makanya aku dihukum seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, kita membentuk konsep diri yang baik. Kenapa? Karena kita meminta murid kita untuk memikirkan jalan keluar, gitu, memikirkan solusi dari permasalahan yang dilakukannya, gitu. Kemudian, karena ada hukuman, biasanya anak-anak akhirnya apa yang dilakukannya? Menyembunyikan kesalahannya, berbohong. Karena dia takut dihukum, maka dia berbohong. Nah, jadi kita tanpa sadari Bapak Ibu sering sekali yang membuat anak-anak sering menjadi pembohong, menjadi pembohong, gak enak yang bilangnya ya. Jadi berbohong itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita ketika kita memberikan hukuman kepada mereka. Jadi mereka tidak mengakui kesalahan mereka, gitu. Karena ketika mereka bersalah, mereka akan dihukum, mereka akan merasakan sakit. Jadi mereka memilih untuk berbohong. Nah, sementara dengan konsekuensi tidak. Kenapa? Karena dia tahu, oh ya, kalau aku salah, paling aku nanti akan disuruh memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahku, begitu. Untuk membantu orang yang
terkena dampak dari masalah yang kubuat. Seperti itu. Jadi dengan hal ini maka anak belajar untuk mematuhi peraturan pada waktu selanjutnya. Begitu. Nah, selanjutnya anak-anak akan menjadi apa dengan hukuman? Marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan tidak dihargai. Jadi sangat-sangat apa ya, merusak mental dari murid-murid ketika dia menerima hukuman. Gitu. Sedangkan kalau konsekuensi, dia akan kehilangan hak, tapi untuk sementara. Kehilangan hak untuk sementara. Contohnya, anak-anak terlambat nih masuk ke dalam kelas, gitu kan? Anak-anak terlambat masuk ke dalam kelas di pagi hari, gitu. Karena mungkin dia ke kamar mandi atau apa. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Karena dia terlambat kelas, maka nanti ketika istirahat dia juga harus belakangan keluar. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu, karena dia membayar. Ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau waktu belajar 30 menit, ya memang harus 30 menit. Kalau dia masuk telat 5 menit, maka dia harus keluar lewat 5 menit. Seperti itu. Karena memang seperti itu yang harus terjadi. Nah, dia memang kehilangan hak 5 menit. Tapi hanya untuk sementara itu saja. Begitu. Setelah itu kan tidak. Setelah dibayarnya itu akan selesai. Memang dia tidak dibuat nyaman. Memang dia diasingkan selama 5 menit. Teman-temannya sudah istirahat, dia belum. Tapi hanya untuk sementara. Seperti itu dia. Jadi dia tidak marah. Bahkan di dalam 5 menit itu dia pasti akan muncul dalam pikirannya, oh iya ya, nggak enak begini, nanti jangan begini lagi lah. Pasti itu yang muncul. Jadi kesadaran akan pentingnya untuk mematuhi peraturan. Dia belajar untuk mematuhi peraturan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, ini boleh di open mic-nya ya. Di open mic-nya, nanti saya akan tunjuk salah satu guru untuk menjawab. Bisa kan di open mic-nya Bapak Ibu? Bisa saya dijawab? Bisa. Bisa ya. Nah, mari kita melihat bersama-sama. Dari pernyataan-pernyataan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita akan ini identifikasi. Mana dari pernyataan ini yang hukuman atau konsekuensi? Kita coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang menjawab? Silakan raise hand, Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Nggak ada yang mau jawab ya? Tidak ada yang raise hand ya? Iya. Nggak ada ya? Masih belajar, Bu. Hukuman, Bu. Apa? Udah. Ya, hukuman. Udah. Iya, boleh di Hukuman kolom chat juga ngomongnya. boleh ya. Ada Ya, oposisi. hukuman. Ada yang menjawab Ngomong hukuman. begitu, jawab begitu. Ada lagi? Nggak ada? Peliharaan, Bu. Apakah saya sendiri di ruangan ini? Itu jawabannya di kolom chat itu Bu Mariance. Iya, Banyak di yang kolom jawab. chat. Oke, Iya. saya minta Pak Hairul. Pak Hairul menjawab hukuman. Silakan Pak, coba. Kenapa ini termasuk hukuman, Pak? Pak Hairul. Ya, Bu, karena ini memberikan apa ya istilahnya? Halo? Iya, saya dengar, Pak. Hmm, Bisa di open mic-nya, Pak, biar kita lihat wajahnya. Open cam-nya. Bu, saya belum bisa menghilangkan Oh, iya. background dari pelatihan sebelumnya, Bu. Jadi agak Oh, ini ya. iya. Ini nih. Ah, Oke, Pak, silahkan, Pak. tuh. Oh, iya, ini dia Pak Hairul. Ya, sama. Bergabung. Masih terganggu sama background sebelumnya, Bu ya? Iya, Pak. Mm-mm. Ya, silakan, Pak. Mencatat 100 kali. Gimana? Ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, dan coba sampaikan alasannya, Pak. Ya, hukuman. Karena tidak merupakan kesepakatan antara guru dan siswa, hanya guru sendiri, itu berarti hukuman. Kolom chat. Maaf, Bu, itu mungkin sudah disampaikan sama rekan kita, Bu. Apa suaranya kayak mana, Mar? Apa katanya? Nggak jelas. Sudah disampaikan. Ya, jadi hukuman ya. Iya, hukuman. Iya, oke, Pak. Terima kasih Pak Hairul. Kita lanjut ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi ya, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, masih hukuman. Ada yang menjawab hukuman? Ya, hukuman. Ibu Faujia hukuman. Ibu, ya, hukuman. Kita setuju ini hukuman semua ya, Bapak Ibu? Iya, hemat suara semua ini kayaknya peserta ini ya.
Ya, Bu. Halo? Iya. Ya, Halo? oke. Ya, kita Halo? setuju bahwa ini adalah hukuman gitu ya. Karena nggak ada Halo? hubungannya ya Pak ya, terlambat kemudian disuruh mengelilingi lapangan gitu. Apa hubungannya? Apa korelasinya gitu ya? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Pak, Ibu? Iya, hukuman juga. Hukuman. Ada yang menjawab berbeda? Iya. Kita sepakati ya bahwa ini adalah juga hukuman. Nah, yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Nah, inilah salah satu konsekuensi. Betul, Bapak Ibu. Inilah salah satu contoh konsekuensi. Jadi ingat tadi konsekuensi itu adalah segala sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Jadi ada murid yang mencoret-coret kertas temannya. Maka apa konsekuensinya? Ya dia harus menggantinya, gitu, mengganti kertas itu ke keadaan semula. Karena udah dicoret, nggak mungkin jadi coret, maka dia harus mengganti kertas yang baru, begitu. Itulah konsekuensi. Jadi anak-anak ketika melakukan itu kan dia tidak merasa malu, tidak merasa dihukum, seperti itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu. Ya, Ivo dengan cepat menjawab konsekuensi. Iya, benar. Ini juga begitu. Jadi ini juga adalah contoh konsekuensi. Ketika siswa murid menumpahkan air, maka apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya? Apa yang memang seharusnya terjadi? Maka dia harus membersihkan tumpahannya, gitu. Jadi jangan menumpahkan air, dihukum apa? Berdiri di depan kelas pegang kuping. Kan nggak nyambung itu kan, Bu, Pak? Begitu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini bagaimana? Jadi karena anaknya tidak pakai sepatu hitam, disuruh nggak boleh pakai sepatu. Ini hukuman atau konsekuensi ya, Bapak Ibu? Hukuman, Bu. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ayo. Ayo. Iya, ini juga masih termasuk hukuman, Bapak Ibu. Hukuman. Iya, tetap hukuman. Tetap hukuman. Karena apa? Karena kita mempermalukan kan, anak-anak tidak pakai sepatu itu kan mempermalukan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ada yang minta ice break ini ya. Jam ngantuk ya. Nah, begitu juga yang terakhir. Kita lihat, lari mengelilingi lapangan. Nah, ini pun hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajarannya PJOK. Materinya pelajaran PJOK. Yang disuruh lari lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya? Yakin ke hukuman? Nah, kalau ini sebenarnya sudah bisa termasuk ke dalam kategori konsekuensi. Kenapa? Karena masih ada kaitan dengan pelajarannya, dengan apa yang akan dikerjakan. Begitu. Dan dia terlambat 10 menit, disuruh keliling lapangan dulu. Seperti itu. Itu kan dianggap menjadi apa? Pemanasan. Karena sebelumnya pun murid-murid melakukan pemanasan sebelum pelajaran penjas. Demikian ya kan ya Pak Polta ya. Kebetulan Pak Polta ini guru penjas. Gitu. Nah, baik kita lanjut. Bapak Ibu, ke slide berikutnya. Kita cepatkan saja ya, karena waktu kita juga sudah agak ini. Nah, ini dia. Kita masuk kepada yang tadi, hukuman dan penghargaan. Reward and punishment. Ya, hadiah dan hukuman. Nah, mari kita pelajari. Sering sekali kita menganggap bahwa hukuman itu adalah negatif, reward, penghargaan adalah positif. Tapi kali ini kita mau belajar bahwa justru hukuman dan penghargaan tidak ada bedanya. Sama-sama bukan hal yang baik untuk menerapkan disiplin. Gitu Bapak Ibu. Jadi
kita jangan sampai berpikir bahwa dengan memberikan reward akan memunculkan disiplin bagi anak-anak kita, bisa menegakkan disiplin bagi anak-anak kita. Tidak. Kenapa bisa demikian? Mari kita melihat hal ini satu persatu, ya. Mari kita melihat hal ini satu persatu. Yang pertama adalah yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan kita tadi di awal sudah sempat membicarakan sedikit tentang teori motivasi, bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu karena adanya imbalan, karena adanya penghargaan, maka itu termasuk kepada apa? Motivasi eksternal. Jadi karena ada penghargaanlah dia melakukannya. Nah, ketika tidak ada penghargaan, apakah dia masih melakukannya? Belum tentu. Atau bahkan dia tidak peduli, bisa jadi justru tidak peduli. Begitu dia. Jadi seperti itulah ketidakefektifan dari penghargaan. Jadi kita mari melihat ini lebih jeli ya, lebih hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan hukuman penghargaan itu hanya akan efektif kalau dia berlaku untuk jangka waktu yang pendek. Misalnya untuk apa? Lomba. Ya, hanya contoh untuk lomba. Gitu. Tapi kalau lomba yang memang langsung selesai gitu ya. Ada 8. Lomba lari, nah dikasih penghargaan bagi yang menang, udah selesai kan gitu. Tapi kalau untuk perubahan yang berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang, penghargaan bukanlah hal yang efektif. Itu dia. Nah, jika digunakan dalam waktu yang panjang, penghargaan ini jika digunakan dalam waktu yang panjang akan membuat orang tersebut justru bergantung pada penghargaan tersebut. Gitu. Jadi ketika tidak ada penghargaan, dia tidak akan melanjutkan lagi apa yang dilakukannya, hal baik yang dilakukannya, disiplin yang dilakukannya. Begitu dia. Nah, yang kedua, nah ini juga yang paling menarik. Bahwa ternyata penghargaan itu justru bersifat menghukum. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu ya. Penghargaan itu justru menghukum. Menghukum siapa? Menghukum orang-orang yang tidak dapat penghargaan. Itu dia. Jadi ada orang-orang, contoh kita ibaratkan saja, anak-anak kita mengharapkan akan menang nih, akan mendapatkan penghargaan. Contohnya juara lah ya, contoh juara. Dia sudah berusaha keras gitu ya. Karena apa? Nanti yang juara satu akan dapat hadiah, dipanggil di depan di barisan seperti itu. Ternyata dia dapat juara 2. Maka itu akan penghargaan yang didapatkan oleh juara 1 itu akan menjadi hal yang menyakitkan bagi dia. Itu akan menghukum dirinya karena dia tidak bisa mendapatkannya. Gitu dia. Jadi ketika kita tidak mendapatkan penghargaan itu justru akan membuat kita merasa terhukum, terhakimi karena menyakitkan bagi kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Gitu. Jadi dengan adanya penghargaan, sering sekali, kenapa mengurangi ketepatan? Karena sering sekali fokus kita akhirnya kepada apa? Kepada penghargaan. Gitu. Dan apa yang diminta oleh orang yang akan memberikan penghargaan. Sehingga tidak memunculkan idealisme kita dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi kita hanya fokus pada apa? Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh orang yang akan memberikan penghargaan kepada kita. Jadi idealisme kita, ketelitian kita, kreativitas kita itu akan berkurang. Begitu. Nah, yang selanjutnya penghargaan itu tidak efektif, sama hampir mirip dengan yang jangka panjang ya, tidak efektif. Saya kasih contoh begini. Ketika si A di kelas 7, wali kelasnya memberikan reward bagi siswa yang tidak pernah absen. Gitu dia. Maka dia termotivasi nih, oh iya, aku mau pengen dapat hadiah gitu. Jadi dia nggak pernah absen selama di kelas 7. Nah, ternyata di kelas 8 wali kelasnya yang baru tidak menerapkan reward ini. Wali kelasnya ya hanya bilang, ya jangan absen. Kenapa? Supaya pembelajarannya tidak tertinggal seperti itu dan tidak memberikan penghargaan. Maka apa yang terjadi pada si A? Saya yakin kerajinannya untuk hadir di sekolah pasti akan menurun. Pasti akan berkurang. Begitu. Jadi dia seperti itu. Jadi tidak efektif penghargaan itu, Bapak Ibu.
Tidak efektif, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang berikutnya adalah apa? Bahwa ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena akan memunculkan kecemburuan sosial. Gitu dia. Jadi akan ada kecenderungan anak-anak atau murid-murid yang tidak mendapatkan penghargaan akan cemburu, akan iri pada teman-temannya yang mendapatkan penghargaan. Sehingga akhirnya hal ini apa? Akan merusak hubungan antar mereka. Apalagi anak-anak kita ini kan tahap berpikirnya kan masih sangat ini ya, sederhana ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin orang-orang dewasa bisa gitu ya. Tidak melihat bahwa ketika si A mendapat penghargaan saya tidak, itu tidak akan merusak hubungan kami, itu tidak akan merusak hubungan kita. Tapi dalam dunia anak-anak kan ini masih sangat-sangat berpengaruh seperti itu ya. Nah, inilah tentang hukuman dan penghargaan. Kita cepat saja ya Bapak Ibu, kita lanjut kepada yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ya, jadi segala yang saya bicarakan tadi, hukuman, penghargaan, motivasi, ini adalah poin-poin penting yang harus kita pahami untuk menegakkan, menciptakan disiplin diri, motivasi internal dari anak-anak didik kita. Nah, kemudian kita ya, kita akan lanjutkan kepada keyakinan kelas. Nah, ini dikasih jatah lama. Pentingnya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita tidak tetap terapkan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah menjadi tujuan mulia yang ingin kita capai di kelas kita. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kita punya tujuan yang ingin kita capai. Kita punya nilai-nilai kebajikan yang kita capai, yang ingin kita capai. Dan itu kita muatkan, kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Jadi dia bukan berupa peraturan-peraturan yang sepihak, kita harus begini, tidak. Tapi berupa keyakinan-keyakinan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Yang kita yakini bersama-sama, yang kita setujui, kita sepakati bersama-sama untuk kita kerjakan, untuk kita capai, untuk kita ciptakan di kelas kita. Nah, kita ingin kita menjadi kelas yang seperti apa, murid-murid yang seperti apa, guru yang seperti apa di dalam kelas kita. Seperti itulah kira-kira keyakinan kelas itu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan. Kenapa kita punya peraturan harus pakai helm kalau pakai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus punya peraturan 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak ketika masa COVID. Mengapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu? Nah, ini supaya memang benar-benar tidak menjadi hanya peraturan, maka kita harus mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Baik. Nah, kita lanjut. Ya. Kita lanjut, Bu Marida. Nah, ini dia ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama dengan murid, dengan siswa. Dan inilah yang akan kita capai bersama dalam menjalani proses belajar dan pembelajaran di kelas. Gitu dia ya. Dan diharapkan seperti menurut Gosen, bahwa keyakinan itu akan lebih memotivasi dari dalam, intrinsik. Jadi orang akan lebih bersemangat untuk menjalankannya karena itu adalah keyakinannya. Daripada hanya untuk sekedar mengikuti atau taat pada peraturan. Kita lanjut. Mari kita melihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ada, Bu? Iya, ini dia. Ini dia beberapa contohnya. Ya. Jadi, inilah beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi, kalau peraturan itu kan peraturan kelas, begitu kan? Kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan ini semua. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang begini, dilarang begini. Nah, sementara kita mari lihat apa nilai-nilai kebajikan yang dituju. Yaitu apa? Kalau harus peraturan mengembalikan buku ke tempatnya, itu berkaitan dengan apa? Tanggung jawab. Maka bagaimana keyakinan kelasnya? Maka kita bisa buat kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya adalah kami adalah siswa atau murid-murid yang bertanggung jawab. Begitu dia. Nah, jadi ketika ada murid yang tidak mengembalikan buku ke muridnya, kita bisa menanyakan kenapa dia tidak mengembalikan buku ke tempatnya. Apakah yang dilakukannya sesuai dengan keyakinan kelas kita? Yaitu apa salah satunya bertanggung jawab. Apakah dengan tidak mengembalikan buku ke tempatnya itu bertanggung jawab?
Nah, jadi kita membawa dia kepada nilai-nilai kebajikannya. Begitu dia ya Bapak Ibu, makanya kita perlu membuat keyakinan kelas yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya singkatkan saja keyakinan kelas ini karena kalau untuk membentuk keyakinan kelas saya pikir kita perlu satu sesi lagi secara khusus supaya kita bisa praktek khusus ya Bapak Ibu. Jadi ini saya singkatkan saja karena masih banyak lagi materi yang lain yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kita lanjut kepada lingkaran budaya positif. Ya, ini contoh beberapa keyakinan kelas. Lanjut, Bu. Lingkaran budaya positif. Nah, ini dia. Jadi mari kita bergerak, Bapak Ibu, dari peraturan kelas. Kita tidak hanya membuat peraturan-peraturan, tapi kita membuat keyakinan kelas. Ada nilai-nilai yang kita sepakati, mau kita kerjakan, mau kita laksanakan, kita praktekkan di kelas kita. Sehingga akhirnya apa? Dengan keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Dimulai dari kelas kita, yang kemudian berkembang kepada kelas-kelas yang lain, kepada sekolah kita, sehingga akhirnya apa? Akan terciptalah budaya positif di sekolah kita. Baik, sekian saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya harap kita bisa memakluminya. Terima kasih. Silahkan dilanjut, Ibu Susan. Ya, baik. Terima kasih untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Mariance tadi. Dan ini sungguh menarik ya, antara penghargaan dengan hukuman, konsekuensi dengan hukuman. Bapak dan Ibu, kami tadi sudah ada menerima beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi mohon bersabar, akan segera kita coba tanggapi dan kita jawab. Tapi kita dengarkan dulu pemaparan yang terakhir ya, oleh salah seorang guru, yaitu Ibu Maridawati Sitorus. Ibu ini sehari-harinya mengajar di sekolah SMP swasta Pengharapan. Bapak Ibu, sebelum kita memulainya, apa masih semangat? Wah, sepertinya hanya beberapa saja ini ya, karena hari juga sudah mulai sore. Tapi untuk lebih menyemangati kita, Bapak dan Ibu, pada sore hari ini, mungkin ini nanti bisa membuat lebih semangat. Di atas meja ada donat. Bapak Ibu silakan lihat. Di atas meja ada donat. Gunakan hanya ketika hujan lebat. Walaupun Bapak Ibu merasa capek dan penat, tapi ingat ya Bapak Ibu, kita harus tetap semangat. Baik, silakan kepada Ibu Marida Sitorus untuk melanjutkan pemaparannya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Susan untuk kesempatannya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Mariance. Saya akan melanjutkannya. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya di sini? Semangat ya. Masih Bu, masih. Mau kalah dengan Ibu Susan yang memberikan sebuah pantun. Saya tadi sudah menyediakan sebuah pantun. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Oke, Bu Marida, lanjut, keren. Ibu. Masih sempat buat pantun. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan diskusi mengenai 5 posisi kontrol. Baik, di sini Bapak Ibu sudah melihat 5 posisi kontrol. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan ini saya akan membagikan program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Nah, di dalam bukunya Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin bahwa di dalam ruang-ruang kelas mereka sama ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah video di mana posisi penghukum yang bisa kita lihat secara bersama-sama.
Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Baik, Bapak Ibu, di sini kita sudah melihat video mengenai posisi guru sebagai penghukum. Dari kasus seorang murid yang terlambat saat datang ke sekolah, posisi guru sebagai penghukum, guru berbicara dengan nada tinggi, menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, membentak, dan menyindir. Hukuman yang terdapat adalah hukuman verbal dan fisik. Nah, perlu kita ketahui dampak dari hukuman yang kita berikan terhadap murid adalah yang pertama, murid menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru tersebut atau mata pelajaran yang diampu. Atau bahkan yang lebih buruknya lagi, murid tersebut sewaktu pulang sekolah melihat kendaraan guru tersebut, bisa jadi dia akan menggores kendaraan dari guru yang melakukan hukuman terhadap dia tadi. Baik, Bapak Ibu, posisi yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat tuh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat video posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, berbicara dengan nada tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengeluarkan kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus membantu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada posisi pembuat merasa bersalah, dampak yang akan dirasakan murid kita, yaitu membuat murid merasa bersalah. Dan yang kedua, membuat murid menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Baik, kita akan lanjut melihat video yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Baik, Bapak, Ibu hebat. Pada posisi teman, guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini suara guru akan ramah, cenderung akrab. Yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dan yang ketiga, membuat murid merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, dampak dari posisi sebagai teman ini, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Yang kedua, murid menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, pada kasus posisi sebagai guru sebagai teman, di sini saya pernah merasakan ini di sekolah saya. Saya pernah masuk ke kelas, salah satu kelas 7 yang ada di sekolah saya. Saya membuat posisi saya sebagai teman, di mana saya selalu mengatakan, ayolah untuk ibu, demi ibu. Dan mereka diam saat berada pada mata pelajaran saya. Dan pada pelajaran berikutnya, pada guru lain bertanya, kenapa ya mereka seperti ini? Tapi sama saya tidak. Nah, itu tadi, karena posisi saya sebagai teman dan mereka hanya ramah pada guru tersebut. Untuk selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, dari posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, dampak dari posisi guru sebagai pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya.
Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer ini, suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dan yang terakhir, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Hasilnya, murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Bapak Guru Ibu hebat. Dari kelima posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi, Bapak Ibu Guru sekarang sudah berada di posisi mana? Posisi penghukum kah? Atau posisi pembuat rasa bersalah, teman, atau sudah adakah dari antara Bapak dan Ibu Guru yang sudah sampai di posisi manajer? Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Guru Ibu yang hebat, kira-kira dari kelima posisi tadi, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik siswa? Boleh Bapak Ibu dikirim di chat, kolom chat. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling menunjang motivasi intrinsik siswa? Iya, benar Bapak Ibu. Posisi yang paling menunjang motivasi intrinsik adalah posisi manajer. Posisi ini merupakan posisi yang paling ideal dan yang ingin dituju setiap pendidik. Di posisi manajer ini, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik itu tentunya tidak mudah untuk mencapai tahap sebagai seorang manajer. Tapi di sini kita sama-sama belajar, pasti kita bisa sampai di tahap posisi manajer. Nah, demikianlah penjelasan 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya untuk melakukan, mewujudkannya butuh proses yang lama atau butuh waktu yang lama, tidak singkat. Selain itu kita juga membutuhkan kolaborasi antar sesama guru, kepala sekolah untuk mewujudkannya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan topik selanjutnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya rasa sebagian dari kita atau semuanya pasti sudah pernah mendengar apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dengan karakter yang lebih kuat. Ini tertulis pada buku Gosen tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, tapi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak, Ibu, untuk melakukan restitusi kita perlu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, untuk kita lebih mengetahui lebih dalam penerapan segitiga restitusi, boleh kita lihat sama-sama dari video yang akan saya tayangkan ini. Sarah, Ya, Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya, aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya, saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah. Masa saya diam saja, Pak? Ya, saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak Ibu, demikian video yang bisa kita lihat langsung pemaparan segitiga restitusi. Nah, pada yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap yang pertama ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah,
Pada menstabilkan identitas ini, ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Atau apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah bisa menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, kita sebagai guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, kamu bisa saja bertindak tidak gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang diharapkan. Tidak lagi hukuman langsung yang kita berikan kepada siswa. Pada sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, begitulah penerapan segitiga restitusi yang diharapkan kita dapat lakukan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat pemaparan segitiga restitusi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri dan bertanggung jawab dan mandiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparan yang ketiga pada sore hari ini. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu kalau ketiga para penyaji telah memaparkan bagian-bagian tentang budaya positif. Dan kami berharap dari hasil pemaparan yang sudah disampaikan pada sore hari ini, kita mendapatkan wawasan ataupun hal-hal baru yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya memberikan ruang dan waktu sebagai bentuk diskusi ataupun sesi tanya-jawab. Bapak dan Ibu nanti silakan raise hand dan membuka mic-nya untuk bisa menanyakan hal-hal yang masih mengganjal ataupun yang belum diketahui. Mungkin nanti ketiga pemateri ini bisa untuk membantu memberikan tanggapan ataupun jawaban ya. Nah, kami persilakan Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk 3 orang penanya saja karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Dan kepada pemateri, sebelum ada yang raise hand atau ada yang bertanya, tadi saya sudah melihat di kolom chat atas nama Ibu Ruth, tadi ada memberikan pertanyaan. Ibu Ruth ada di sini? Ibu Ruth, ya, pertanyaannya seperti ini. Mohon diberi contoh penghargaan yang benar itu seperti apa bagi siswa. Seperti itu ya. Mohon diberi contoh penghargaan yang benar bagi siswa seperti apa. Nah, tadi saya sempat merekam bahwasanya untuk penghargaan dan hukuman ini tadi dibawakan oleh Ibu Mariance ya. Mungkin Ibu Mariance bisa untuk memberikan tanggapannya
dan kepada dua orang penyaji yang lain juga bisa memperkuatnya, sehingga nanti sama-sama bisa kita pahami. Bapak Ibu yang lain, kami sangat menunggu raise hand-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susan. Iya, izinkan saya berbagi ya Bapak Ibu ya. Kalaupun ada pertanyaan ini, nanti saya yakin ada yang bisa menjawab lebih mengena gitu ya. Tapi saya akan coba menjawab. Tadi pertanyaannya, jadi bentuk penghargaan seperti apa? Itu tadi ya. Saya sudah catat tadi pertanyaannya. Ya, dari Ibu Ruth ya, ya Bu San ya. Contoh penghargaan yang benar bagi siswa. Ya, jadi kalaupun tadi kita membahas bahwa penghargaan itu tidak efektif untuk menegakkan disiplin, bukan berarti juga jadi tidak bisa kita terapkan kepada anak-anak ya Bapak Ibu. Tapi ingat bahwa penghargaan yang kita berikan tujuannya bukan untuk supaya mereka disiplin, tapi adalah mengapresiasi, begitu, menghargai apa yang mereka sudah lakukan. Jadi tujuannya bukan untuk lagi menegakkan disiplinnya. Jadi supaya anak-anak disiplin, kita beri penghargaan, tidak begitu lagi. Jadi mari kita putar arahnya begitu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak adalah karena dia adalah sebagai wujud apresiasi kita gitu kepada yang sudah dilakukannya, proses yang sudah dilakukannya. Jadi kalau kita mau memberikan penghargaan, penghargaan itu kan tidak harus selalu barang ya Bapak Ibu. Ketika kita memuji itu juga penghargaan. Ketika kita memuji lah ya, memuji anak-anak seperti itu ya, itu juga penghargaan. Nah, itu sangat baik diberikan kepada anak-anak. Nah, tapi akan sangat lebih baik lagi kalau apabila kita memberikan penghargaan atau apresiasi, itu sebaiknya kita berikan secara khusus gitu. Secara khusus kepada pribadi-pribadi anak-anaknya. Jadi kita bicara secara khusus, kemudian kita berikan penghargaan kepada mereka. Kalau kita mau memberikan penghargaan secara umum keseluruhan, nah baiknya penghargaan itu memang kita berlakukan untuk semuanya. Jadi contohnya begini, Ibu senang sekali melihat anak-anak Ibu semua begitu antusias ketika kebersihan kelas. Semuanya penuh tanggung jawab mengerjakan bagiannya masing-masing. Nah misalnya seperti itu. Itu kan penghargaan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan yang kita berikan bukan mendisiplinkan, tapi lebih kepada kita menghargai apa yang sudah mereka kerjakan, prosesnya yang sudah mereka lakukan. Kemudian kita juga sebaiknya memberikan penghargaan kalau bisa kepada semua siswa, gitu. Jadi tidak pilih-pilih, tapi semuanya. Jadi semua merasa dihargai apa yang sudah dilakukannya. Dan sebaiknya kita juga lakukan secara konsisten. Jadi ketika kita menghargai murid untuk satu hal yang dilakukannya, maka ketika dia melakukan hal yang lain yang baik juga, kita beri kembali penghargaan itu, kita beri kembali apresiasi. Seperti itu kira-kira, Bapak Ibu. Teman-teman, ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Mariance untuk pemaparannya sama kita pada sore hari ini. Mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh dua narasumber yang lain? Kami persilahkan. Kalau menurut saya, Bu Susan juga boleh berbagi. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Ada yang bisa ditambahkan mungkin dari Pak Polta atau dari Bu Marida? Dan Bapak Ibu guru yang lain, kami masih mengharapkan pertanyaan-pertanyaan baiknya untuk membangun kita sore hari ini. Baik, saya coba tambahkan sedikit ya. Tadi Bu Mariance sudah menjelaskan secara panjang lebar dan sepertinya sudah bisa kita tangkap bersama. Bahwasanya pemberian penghargaan itu bukan tidak boleh dilakukan, namun mungkin lebih kepada penekanannya kenapa pemberian penghargaan itu dilakukan. Lebih kepada penjelasannya kepada anak-anak dalam bentuk apresiasi, kalaupun dilakukan secara pribadi, itu secara khusus, secara pribadi. Jadi kalau kita mau melakukan penghargaan, kalau secara umum, secara keseluruhan kita berikan penghargaan itu. Mungkin itu yang bisa saya tambah Ibu Susan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Polta. Ibu Marida, ada yang ingin disampaikan kembali? Baik, terima kasih. Sepertinya pendapat dari Pak Polta dan Bu Mariance sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pertanyaan mengenai budaya positif, kami masih memberikan ruang dan waktu kepada kita.
Saya lihat ini ada Bapak yang dari Bukit Tinggi. Pak Sepriadi, salam kenal Pak. Ya, silahkan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada Ibu Ripi, bahkan ada yang hampir sama dengan narasumber Ibu Mariance. Saya lihat namanya hampir sama ya, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu. Kenapa kok begitu simpangku itu? Ibu Susan, itu ada pertanyaan di kolom chat. Ada di kolom chat ini ya, dari Bapak Fernando Panggabean. Saya akan coba untuk membacakan. Saya tertarik dengan penjelasan. Saya tertarik dengan penjelasan yang disampaikan oleh di sini Ibu Mariance ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, saat kita melakukan restitusi, apakah ketiga tahapan tersebut harus kita lakukan secara berurutan? Jadi sebenarnya untuk restitusi ini tadi sebenarnya ini pemaparan dari Ibu Marida ya, seperti itu, bukan Ibu Mariance gitu. Tapi nggak apa-apa, silahkan dari 3 narasumber yang mana saja silahkan menjawab ya, seperti itu. Dari ketiga tahapan, berarti ada tadi identifikasi, validasi, seperti itu ya. Nah, apa itu harus dilakukan secara beruntun, berurut, atau bagaimana baiknya? Kepada narasumber kami persilakan. Dan nanti pertanyaan yang kedua dari Ibu Siti Cendrawasih. Bagaimana menangani siswa yang berulang-ulang melanggar disiplin? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Bu ya. Karena memang ini dilema kita seorang guru. Seperti itu. Dikasih hati, minta jantung. Dikasih jantung, minta semuanya gitu. Jadi gimana ini menangani siswa yang seperti ini? Mungkin bersama dengan seluruh narasumber, sore hari ini kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang membantu kita menangani siswa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaan dari Bapak Fernando. Kalau tidak salah tadi inti dari pertanyaannya, apakah ketiga tahap segitiga restitusi itu harus kita lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Fernando, tadi segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tiga restitusi ini kita tidak perlu melakukannya secara berurutan. Tergantung masalah yang ada, tergantung berat ringannya suatu permasalahan. Jika permasalahannya sedikit ringan, tidak perlu kita menjalankan ketiga restitusi yang ada tadi secara berurutan. Kita bisa bahkan langsung mengambil atau menanyakan tentang keyakinan yang telah disepakati. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ibu Marida, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain sebagai narasumber. Ya, apakah harus semua dilaksanakan atau bagaimana? Untuk tahapannya. Ya, baik. Saya coba tambahi ya, Bu ya. Ya, silakan. Baik. Kalau untuk segitiga restitusi ini dalam proses penerapannya tidak harus berurutan kita lakukan, ya. Tergantung seperti yang disampaikan Bu Arida tadi, kondisi yang menurut kita bagaimana permasalahan yang sedang kita selesaikan bersama si anak tersebut. Bisa saja dimulai dari menanyakan keyakinan, bila ada yang salah, apa sih keyakinan ataupun kesepakatan yang telah kita buat, atau dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini salah, dan seterusnya. Jadi dalam proses penerapannya, segitiga restitusi ini tidak harus berurutan dilakukan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Demikian Bu Susan.